kami dari CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Tulang ingin berbincang-bincang dengan Ibu selaku Kepala TK Mutiara Kasih Gerbang. Mengizinkan Bu? Ya, izinkan. Oke, baiklah. Kami ingin menanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di TK Mutiara Kasih yang Ibu pimpin. Terima kasih Bu Widya. Saya untuk menganalisanya melihat dari segi hukum. Jadi kalau itu dilema etika PS benar sama benar, itu berarti dilema etika. Kalau rujukan moral itu benar, PS salah. Kalau banyak kasus yang terjadi di Mutiara Kasih, namun ini fokusnya ke kasus-kasus anak dan orang tua, terutama dalam hal pendidikan anak usia dini. Oke. Nah, saat Ibu mengetahui bahwa itu adalah dilema etika atau bujukan moral, kemudian bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan dari kasus-kasus yang menimpa anak-anak siswa Ibu? Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus bisa memilah dulu apakah itu dilema etika atau itu bujukan moral. Kita perlu menganalisa kasus dulu, menganalisa kasus apakah itu dilema etika, apakah itu bujukan moral. Ada Bu kasusnya di sini contohnya? Ada. Salah satunya kasus anak yang sering kebanyakan pegang HP, terutama di rumah. Kalau di PAUD kan kita tidak boleh pegang HP. Namun di rumah anak ini lepas kontrol, kemungkinan orang tuanya sering bekerja di luar, kemudian yang dititipkan adalah nenek pun sibuk di rumah, sehingga timbullah kasus-kasus yang membuat anak ini dalam hal segi pergaulan sering beda dari anak-anak yang lain. Berbeda pergaulan dari segi pergaulan, terutama anak-anaknya kurang bersosialisasi dengan kawan, dengan temannya, sepermain itu kan kalau anak PAUD pendidikan anak usia dini itu dia membaur, happy kalau dia bermain. Nah tiba-tiba anak ini ada murung, nggak mau berteman dengan yang lain, terus duduk sendiri-sendiri, terus dalam hal pergaulan anaknya kurang fokus. Setelah berbicara dengan orang tua satu sama lain, antara guru dan orang tua, itu ternyata anak ini memang betul-betul kecanduan HP, sering tantrum kalau tidak diberikan HP orang tuanya di rumah. Kita tadi sudah dijelaskan dilemanya ya, anak itu main HP, kemudian dia juga mengapa dia main HP, karena tadi neneknya tuh pengen anaknya itu diem gitu ya di rumah, nggak main di luar juga. Dari kasus tersebut Bu Sukaita, langkah atau prosedur apa yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi kasus tersebut? Yang pertama, dari pihak sekolah kita panggil dulu orang tuanya untuk berbicara dari hati ke hati. Kenapa anak ini seperti ini kejadiannya? Kenapa anak ini di sekolah tidak fokus? Kenapa anak ini tidak mau membaur dengan teman-temannya? Setelah kita berbicara dari hati ke hati, ternyata anak ini keseringan pegang HP di rumah. Jadi langkah pertama mengidentifikasi dulu penyebabnya apa gitu. Benar. Langkah kedua, selanjutnya setelah kita berbicara dengan orang tuanya, penyebabnya sudah kita temukan, itu HP, kemudian kita cari langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan terhadap anak ini supaya anak ini berkembang sesuai harapan kita, berkembang sesuai dengan
perkembangan anak usia dini seusia anak tersebut. Berarti Ibu akan mengadakan rapat gitu Ya, diskusi terutama diskusi dengan guru, kemudian orang tua, kemudian apa-apa yang terkait di lingkup ini ya. ya lingkup sekolah. Bisa jadi kita juga minta bantuan dari komite. Komite eksternal ya gitu. bisa itu kita. Berarti bicara. komite juga dilibatkan untuk kasus-kasus gitu. kasus-kasus ini ya. Langkah-langkah yang efektif. Oh iya, Bu. Langkah-langkah efektif. Kira-kira apa yang bisa membuat kasus tersebut bisa diselesaikan secara cepat gitu? Ya. Mengingat kasus ini melibatkan semua yang terlibat di lingkungan sekolah, terutama kami yang paling penting adalah melibatkan yang pertama orang tua, kemudian guru yang mengajar di kelas, yang ketiga ya saya sendiri sebagai kepala sekolah. Untuk guru sendiri itu kalau di kelas itu ada 2 guru, satu guru kelas, kedua guru pendamping. Dalam pemikiran siswa yang memang membutuhkan khusus anak ini, kita pegang satu guru yaitu guru pendamping. Jadi memang anak ini khusus memang harus diperhatikan perkembangannya. Kemudian dari segi orang tua juga ini perannya memang peran betul-betul memang orang tua perannya paling utama yaitu di rumah, karena waktu yang terbanyak itu di rumah. Nah orang tuanya ini yang betul-betul mengawasi pembatasan pegang HP itu terhadap anak, walaupun itu anak tantrum. Kalau anaknya tantrum, usahakan anak ini dialihkan ke permainan yang melibatkan seperti permainan tradisional. Jadi disarankan kepada orang tua ya, disarankan. Kemudian untuk saya sendiri sebagai kepala sekolah itu memantau sejauh mana perkembangan anak ini bisa berkembang. Itu cara paling efektif. Jadi kolaborasi semuanya antara guru, orang tua, kemudian kepala sekolahnya juga ngobrol. Iya benar. Hebat sekali. Iya, baik, terima kasih. Tadi kan Ibu sudah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan berbagai macam cara yang menurut Ibu efektif ya Bu. Nah, ukuran Ibu melihat hal tersebut efektif itu apa Bu? Pas sudah berhasil ternyata saya melakukan langkah-langkah ini ternyata bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya untuk anak yang tadi mengalami permasalahan HP tadi. Yeah. Menurut Ibu ini saya ternyata sudah berhasil anak ini sudah. Setelah kita lihat bahwa kita berhasil, walaupun tidak 100% ya, Vera, kita tetap adakan pemantauan terhadap perkembangan anak ini, terutama kerjasama dengan orang tua dan guru di kelas. Jadi terus dipantau sampai benar-benar anak ini bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa bergaul dengan temannya, dan kecenderungan terhadap HP itu hampir dibilang berkurang. Berarti ada penaikan gitu ya. Harus dipantau bulani ya, harus dipantau perkembangannya di sekolah. Maupun kita minta bantuan orang tuanya di rumah seperti apa anak ini. Berarti diadakan diskusi lagi, melihat bagaimana perkembangan anak tersebut. Walaupun sudah berhasil tetap kita pantau. Nah, selama Ibu menjalankan berbagai macam cara untuk membesarkan nilai matematika tersebut, apakah ada tantangan Ibu yang alami? Banyak Bu Era. Yang terutama itu guru di kelas, gurunya. Ini anak-anak ini memang perlu kita awasi, betul-betul kita awasi. Gurunya memang ekstra sabar. Ini sabar yang memang betul-betul dibutuhkan oleh guru. Karena anak ini kan kalau kita lihat, kalau anak-anak yang tantrum, kan kalau dia tidak di HP dia tantrum, ini gelisah kalau tidak fokus di kelas. Dia harus mintanya keluar terus. Gurunya yang harus sabar. Mengganggu juga nggak Bu dengan teman-teman yang lain selama dia di kelas? Pasti ada gangguan pasti. Karena guru di kelas itu kan 2 orang, satu guru pendamping. Dan kalau guru pendamping sudah pegang satu anak, otomatis yang lain kan
butuh juga pendamping. Hmm. Nah ini, jadi memang ya walaupun keadaan seperti itu, namanya guru PAUD harus Ya. betul-betul pintar Mm-mm. mengasuh Orang anak, ya. ngomong ya Orang istilahnya sih, ya, semua harus tetap dapat perhatian. dapat perhatian. Benar, Bukan ada yang khusus ya. Benar. Super ya gurunya. Super, di kelas. super, super ekstra sabar. Iya. Selain guru berarti ada pihak lain juga yang Benar, ada tantangannya. tentang orang tua terutama. Hmm. Karena kan kalau di sekolah itu cuma sedikit 2 jam. waktu 2 jam, kalau di rumah itu lebih banyak, Iya. terutama orang tua. Orang tua ini sudah kami sosialisasikan ke orang tuanya bahwa dalam menghadapi anak kecanduan HP ini yang pertama memang membutuhkan kesabaran, kemudian waktu. Memang waktu ini harus diluangkan, betul-betul diluangkan untuk anak. Apalagi anak-anak yang memang kebutuhan pegang HP-nya tuh keseringan. Kalau dia tantrum, ngamuk, ingin pegang HP, anaknya harus lebih diberi kasih sayang. Seperti diadakan pelukan, seperti dialihkan dengan permainan-permainan yang tradisional. Sekarang kan banyak permainan yang tradisional yang sudah hampir hilang. Iya. Untuk anak usia dini, dialihkan ke permainan HP. Jadi itu kita hidupkan lagi, diusahakan, kita kasih pengertian ke orang tua bahwa permainan tradisional itu lebih mengasihkan dari pegang HP. Tapi ya, luar biasa. Nah, kemudian Bu, itu tadi kan ada dari orang tua, kemudian dari guru. Kemudian kalau skala sekolah sendiri, Ibu ada menerapkan kebijakan tertentu tidak untuk anak main HP? Di dalam pembelajaran misalnya. Oh ya, tentu. Kami itu punya aturan dan kebijakan bahwa di sekolah kami anak-anak usia dini tidak boleh pegang HP. Jadi HP nggak boleh ada di kelas. Tidak boleh. Tidak boleh megang HP. Dari dia sampai ke sekolah, sampai dia pulang itu tidak ada yang pegang HP. Itu bagaimana cara memberitahu ke anak, Bu? Oh Langsung ya, atau disosialisasikan. lewat nyanyian atau Ya. bagaimana? Untuk anak-anak usia dini itu kan senang, dia selalu senang bernyanyi, Bu Era. Jadi kami kalau apa-apa nyanyi, gerakan. Nah, Gimana nyanyinya, Bu? Seperti seperti gini. Kalau pagi-pagi itu kami kalau udah datang setel lagu. Lagunya itu seperti ini contoh. Kalau makan tidak boleh pegang HP. Kalau makan tidak boleh pegang HP. Apalagi belajar tidak boleh pegang HP. Gitu. Jadi anaknya apa? Hafal. Terus anaknya juga jadi ingat ya kalau begini tidak boleh. Tidak boleh. Anaknya jawab nggak, Bu, waktu nyanyi? Ya. Ah. Kalau disosialisasikan, apalagi itu di lapangan, kita melakukan motorik kasar, kemudian ditanya, anak-anak kalau makan tidak boleh pegang HP. Kalau tidur tidak boleh pegang HP gitu. Jadi anak-anak hafal. Dan ini juga harus bekerja sama dengan orang tua sehingga apa yang kami terapkan di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Jadi ada komunikasi ya antara orang tua ini. Berarti sudah lengkap sekali, Bu, cara penyelesaian masalahnya mulai dari orang tua, guru, sampai kebijakan sekolah dan sistem pembelajaran. Komite juga masuk. Ya, komite juga termasuk. Nah, kalau untuk penyelesaian masalah sendiri, Ibu memiliki jadwal khusus atau ketika ketemu langsung diselesaikan, Bu? Karena ini melibatkan seluruh sekolah, pihak sekolah minimal kami butuh waktu 1 hari untuk penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah itu seperti guru, orang tua, juga kami libatkan komite di bidang perkembangan anak. Jadi kira-kira kami butuh waktu Bu Era Untuk ada jadwal tertentu. ya, ada jadwal tertentu. Kalian lihat perkembangan juga gitu kan? Benar. Dari cerita Ibu tadi, kira-kira faktor apa Bu yang selama ini yang dapat mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah Ibu mengambil keputusan atau yang membantu Ibu mengambil keputusan? Yang pertama itu guru
dulu itu, kemudian orang tua. Kita kan harus kerjasama biar betul-betul keputusan kita ambil benar-benar yang kita harapkan baik untuk anak tersebut. Gurunya harus gimana? Gurunya harus kreatif, gurunya harus kreatif seperti kita tadi dalam hal penanganan, jangan sering pegang HP setiap hari dan setiap hari memutar lagu. Ada lagunya itu di lagu anak-anak, jangan pegang HP. Yang ibu sebutkan tadi Ya, benar itu salah satu. Kemudian juga kita mensosialisasikan juga ke anak, jangan lewat lagu saja, tetapi kita harus memancing atau menanyakan ke anak, apakah tadi anak-anak tidak boleh pegang HP, kalau apa tidur, makan, pegang HP jangan lama-lama. Terus ditanya juga anaknya. Iya, Nggak boleh pegang HP. harus ada gitu ya. feedback juga untuk anak-anak ditanya, anak bertanya gitu kan. Nanti anaknya tanya, kenapa aku nggak boleh pegang HP kalau makan? Nah itu Jawab. gurunya harus kreatif. Ya, karena kalau makan pegang HP nanti kesel. Iya, dari dilema tadi, kasus-kasus tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus dilema itu? Yang pertama, kita dalam pengasuhan anak memang betul-betul harus pengawasan, betul-betul diawasi dalam hal perkembangan anak, karena anak usia dini ini adalah anak-anak yang memang kalau dibilang usia anak-anak yang golden age, memang betul-betul anak yang tadinya masih kosong kita isi. Kalau kita isi jelek, dia akan jelek. Kalau kita isi bagus, dia akan bagus. Jadi memang betul-betul perkembangan yang betul-betul diperhatikan. Artinya di sini orang tua maupun guru itu bisa jadi suri teladan contoh gitu. Ya benar, harus jadi model untuk anak-anak. Kalau anak-anak tidak boleh pegang HP, usahakan gurunya jangan pegang HP di kelas. Tidak boleh. Kalau memang tidak boleh, tidak boleh. Jadi jangan sampai anak-anak itu melihat gurunya ada HP. Karena Itu juga guru adalah model. Orang tuanya juga. Orang tuanya juga. Jadi orang tuanya juga seperti itu. Kalau di depan anak, usahakan jangan terlalu sering pegang HP. Bu Supaita, sangat bermanfaat sekali wawancara kita hari ini, diskusi. Kami ucapkan terima kasih Bu Supaita atas kerjasamanya. Saya Widya, ini Bu Lani, kemudian Bu Hera, TGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jombang. Mohon diri, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses selalu. Ya. Sukses selalu. Bu Mei. Waalaikumsalam. Izin Bu Mei, hari ini kita mau sedikit bincang sedikit terkait kasus kami dari CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jombang. Saya Lani Bu Mei, Lani Widya Stuti, dari kejuruan mata pelajarannya PKJ. Saya Ibu Widya Astuti dari program keahlian agribisnis ternak SMK Negeri 1 Jombang, Bu. Saya dari Herawati dari kejuruan bisnis tanaman. Apa yang bisa dibantu Bu hari ini Bu? Iya, ini kita punya tugas dari CGP ini tentang cara pengambilan keputusan di SDM 2624. Jadi ada sedikit bincang-bincang. Boleh, nanti saya bantu. Ini Bu Mei, kalau kasus-kasus dilema etika, kemudian rujukan moral seperti itu Bu Mei, cara identifikasinya gimana Bu Mei? Tahu itu dilema etika, kemudian tahu juga itu rujukan moral. Iya, kalau di istri saya sih memang sering terjadi antara dilema etika dan rujukan moral. Tetapi kalau untuk cara saya mengidentifikasikan, kalau itu adanya pelanggaran hukum itu tidak termasuk rujukan moral. Jadi saya mengidentifikasikannya terlebih dahulu apakah ada aspek benar dan benar. Kalau aspek benar dan benar berarti itu termasuk dilema etika yang akan bisa saya kembangkan.
SD itu ada itu ya? Iya, sering terjadi di sekolah ini, di SD ini. Terus ketika itu ada, yang mana yang dulu yang paling banyak gitu, dilema etika atau yang bujukan moral ya? Kalau yang sering terjadi untuk di SD 26 ini yang sering terjadi itu dilema etika. Iya, karena sering terjadi karena ada kebingungan untuk mengambil suatu keputusan yang mana kita akan menerapkan apa yang kita ambil atau itu termasuk dilema atau bujukan moral. Dikatakan dilema itu ya susah mengambil keputusan. Iya, keputusannya benar dan benar. Terus bagaimana Bu Mei menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut mengenai kasus dilema etika ini? Biasanya kalau saya ingin mengambil suatu keputusan, saya rapatkan dulu dengan Dewan Guru. Saya bertanya dulu kepada Dewan Guru langkah-langkah apa yang akan kami ambil untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang nanti akan diambil. Oke, jadi dalam menjalankan keputusan tersebut terlebih dahulu mengadakan rapat ya Bu ya. Iya. Contoh kasusnya seperti apa? Kalau contoh kasusnya di sini sering Bu terjadi karena ini kan daerah pedesaan. Daerah pedesaan ini yang banyak orang tua wali ini bertani. Jadi dilema saya ini yang sering saya hadapi itu antara kedisiplinan anak. Karena begini, anak itu sering tidak masuk sekolah dengan alasan membantu orang tua di kebun atau terlambat datang ke sekolah dengan alasan menjaga adik di rumah. Jadi di sini saya merasa dilema etika ini antara disiplin yang harus saya tegakkan dan rasa kasihan saya kepada mereka karena sebenarnya mereka membantu orang tua, tetapi mereka meninggalkan tugas mereka atau kedisiplinan mereka di sini tidak terjaga karena akibat dari membantu orang tua mereka di kebun tadi Bu. Itu yang sering dialami oleh saya di sini selama menjadi kepala sekolah di sini. Jadi dilema ya Bu ya. Iya. Mau ngasih izin, Izin. tapi dia harus Iya, dia mau ngasih izin tidak mungkin anak itu selama 1 minggu itu pasti ada izin dengan alasan Bu membantu bapak di kebun atau Bu membantu bapak panen, sedangkan mereka mempunyai kewajiban untuk belajar di sini. Kalau saya berikan dispensasi, bagaimana anak yang lain? Jadi dilemanya itu terjadi ketika bagaimana apa yang harus saya lakukan? Iya, menegakkan aturan atau kasihan saya kepada mereka karena memang di sini mayoritasnya anak-anaknya bertani orang tuanya. Iya. Nah, ketika Bu Mei ketemu dengan permasalahan seperti ini, prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan? Prosedur yang saya lakukan biasanya itu saya memanggil guru-guru, saya bertanya kepada mereka apakah memang benar anak itu orang tuanya bertani dan ataukah mereka dalam 1 minggu itu berapa kali mereka izin. Itu saya telah dulu, prosedurnya saya cari dulu berita, baru nanti saya diskusikan dengan rekan-rekan guru. Berarti selama terjadi dilema etika seperti itu, hal yang menurut Ibu efektif Ibu sudah jalankan itu apa saja? Ya, karena hal-hal yang saya rasa sudah cukup efektif ya tadi, karena saya mencari dulu berita kebenarannya dan saya berdiskusi dengan dewan-dewan guru apakah memang benar anak ini terkendala dengan keadaan seperti itu, apakah memang ia harus diberi izin atau memang anak itu harus kita disiplinkan lagi. Dari tindakan yang telah Ibu lakukan tersebut efektif ya untuk menyelesaikan masalah Iya. tersebut. Saya rasa cukup efektif karena di sini ya, karena saya kan kurang memahami bagaimana keadaan masyarakat di sini dan dewan-dewan guru yang lebih tahu. Jadi saya rasa lebih efektif kalau saya bertanya dulu kepada mereka, baru nanti mereka mencari informasi. Setelah ditanya itu seperti apa? Langkah selanjutnya yang akan kami ambil kalau memang mereka seperti itu keadaannya, kami akan memanggil wali muridnya. Kami akan bercerita kepada wali muridnya bahwa begitu penting pendidikan ini bagi anak-anak mereka. Jadi kalau bisa jangan sampai terulang lagi penurunan disiplin mereka.
Seperti orang tua kan bisa mengerjakan sendiri atau memanggil orang lain untuk menjaga atau membantu mereka di kebun. Jadi langkah yang akan kami ambil setelah bermusyawarah dengan Dewan Guru, kami akan memanggil orang tua wali murid. Memberikan solusi untuk mencari yang bisa membantu. Iya, memberikan solusi bagaimana supaya anak itu tetap disiplin, tetap rajin sekolah, tetapi pekerjaan orang tuanya tidak terganggu. Atau bisa juga anaknya bisa bantu ketika dia pulang sekolah. Iya, nanti itu kan setelah berkompromi kan nanti orang tuanya bercerita kan, Bu, sepertinya akan lebih baik kalau seperti ini. Nanti kita dengarkan dulu. Kalau itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Tetapi kalau itu akan merugikan anak sendiri, seperti ya mereka kan akan ketinggalan pelajaran. Iya, itu nanti kita akan ambil tindakan yang lain. Nah, Bu, dan ada pengurangan nggak dilema etika tersebut terhadap kasus tersebut? Ada jumlahnya dari sekolah tertentu? Kalau pengurangan mungkin sudah terjadi walaupun sedikit ya, karena kita kan tidak bisa seperti ini karena dilema ini sering terjadi, apalagi karena kita di wilayah pedesaan. Kalau anak-anaknya seperti ini hampir sekitar 30% seperti ini. Jadi sedikit kami selesaikan. Tapi memang dilema ini sering terjadi di sekolah ini, di ruangan ini. Selanjutnya Bu, kalau di sini sudah ada kasus tadi, apa sih tantangan yang dihadapi oleh ibu dan rekan-rekan guru di sini? Tantangan yang sering kami hadapi itulah antara mendisiplinkan anak dan mempertemukan dengan orang tua mereka, karena mereka masih merasa, Bu, sekolah itu tidak penting. Jadi mereka merasa ya tidak apa-apa libur dalam waktu 1 minggu itu 1 atau 2 hari itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Itu merupakan tantangan bagi saya dan rekan-rekan guru di sini dalam menjelaskan kepada wali murid betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Nah, dari penyelesaian itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu Bu, untuk menyelesaikannya atau ada tempat tertentu, waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap dilema etika dan dilema moral tadi Bu? Kalau waktu-waktu tertentu saya rasa tidak ada. Kami lakukan ketika kami mendapat suatu dilema. Jadi ketika guru berbicara kepada saya dan kami mendapatkan suatu dilema etika, kami akan berkumpul, kami akan bermusyawarah bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Kalau untuk waktunya saya rasa tidak tentu, begitu mendapat masalah baru kami akan berdiskusi atau bermusyawarah. Jadi Langsung diatasi begitu ada masalah. Siapa saja yang bisa membantu atau faktor-faktor apa yang bisa membantu memecahkan masalah-masalah di sekolah? Kalau faktor yang membantu banyak tuh ya, terutama Dewan Guru, karena Dewan Guru itu adalah orang yang pertama mengetahui tentang siswa mereka, dan yang kedua juga itu termasuk orang tua mereka, karena orang tua mereka itu ikut andil. Kalau kita berbicara tetapi mereka tidak mau menerima, itu yang akan menjadi dilema kita, itu menjadi masalah yang akan kita selesaikan. Jadi orang-orang yang membantu di sini sangat banyak, seperti Dewan Guru dan juga wali murid. Memberikan pemahaman kepada Iya. orang tua itu yang lebih penting. Pemahaman kepada mereka bahwa pendidikan itu penting bagi anak mereka. Itulah yang menyulitkan kita di sini karena budaya mereka. Ya, budaya mereka yang menganggap sekolah itu tidak penting, jadi tidak apa-apa kalau tidak disiplin. Itu yang harus kita ubah untuk kedepannya nanti. Mindset ya Bu? Ya, mindset pemikiran mereka. Nah, dari semua permasalahan di lingkungan tersebut, Bu, adakah hal-hal yang bermanfaat menurut Ibu yang Ibu rasakan setelah menyelesaikan permasalahan tersebut? Alhamdulillah kalau manfaat yang saya dapat itu begitu banyak ya. Dari sini saya bisa belajar lagi bagaimana memikirkan atau mencari pengambilan keputusan secara bijak antara benar dan benar, yang mana harus saya ambil, seperti antara rasa kasihan dan keadilan. Seperti tadi kan, antara rasa kasihan saya terhadap mereka yang membantu orang tua mereka
tetapi saya harus menegakkan disiplin kepada mereka yang mana harus mengetahui bahwa pendidikan itu penting. Jadi manfaat yang saya ambil untuk kedepannya mungkin saya akan lebih banyak lagi belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih Bu Mei sudah sharing sama kita. Kita dapat pembelajaran gitu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini kami CGP Angkatan 10 dari SMK 1 Gelombang ini ingin sedikit berdiskusi dengan Pak Pur hari ini. Saya Lani dari SMK 1 Gelombang dari Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Saya Widya Astuti dari agribisnis ternak. Saya Herawati dari agribisnis tanaman. Ya. Ya, silakan. Gini Pak, ini adalah tugas dari kami DPP Angkatan 10 ini mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah dan bagaimana cara pengambilan keputusan dari pimpinan dalam kasus tersebut. Gitu. Nah, di SMK Negeri 1 Gelombang kita ini pasti ada kasus-kasus ya Pak ya. Nah itu biasanya punya kasusnya yang agak berat nggak Pak? Dalam artian itu ada dilema dalam pengambilan keputusannya, bingung mengambil keputusan bagaimana gitu. Ada nggak Pak seperti itu? Ada. Ada. Jelas kasusnya sampai misalnya pelanggaran juga itu terkait dengan katakanlah perundungan, bisa juga masalah pelecehan. Itu mengganggu dilema Pak ya. Pasti ada dilema dalam mengambil keputusan. Baik. Nah, di situ langkah awal yang dilakukan itu apa Pak dalam pengambilan keputusan? Langkah awal kita harus mencari informasi kebenaran masalah, cari informasi kebenaran, kemudian gali fakta, sumber buktinya juga harus betul autentik. Berarti ada konfirmasi Ya. ya Pak ya dalam kasus tersebut. Dalam hal ini konfirmasinya itu secara langsung atau Bapak melalui pihak yang lain? Nah, biasanya kita minta informasi dulu dari si pelapor atau katakanlah kalau di sekolah terkait kasus anak, nanti kita minta konfirmasi ke guru yang terdekat anak. Kemudian Bapak mengidentifikasinya sebagai dilema etika, kemudian juga rujukan moral. Gitu. Kalau sudah menyangkut dari dilema etika, artinya kita cari fakta kebenaran informasi pelanggaran itu dulu, bukti-bukti, baru kita ambil langkah solusi menuju ke pengambilan keputusan. Jadi tidak tiba-tiba mengambil keputusan. Jadi ada Tahapan dan sangat berhati-hati karena itu menyangkut etika, menyangkut moral, menyangkut pasti ada yang dirugikan. Nah Bapak, permasalahan di sekolah itu kan banyak ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Kan kalau di dilema etika itu dari sudut pandang kita benar, dari sudut pandang mereka juga benar. Jadi kita melihatnya itu benar-benar, tapi kita harus mengambil keputusan yang lebih benar. Kalau yang benar salah kan sudah jelas pasti. Misalnya kalau yang berkaitan dengan hukum kan sudah pasti benar salah kan. Nah, tapi kalau Bapak menghadapi permasalahan yang memang benar menurut kita, tetapi benar juga kalau kita lihat dari sudut pandang mereka. Nah, itu bagaimana cara Bapak menghadapinya dan apakah pernah Bapak menemukan hal seperti itu? Ya. Jadi kalau ada
pelanggaran apalagi menyangkut ke kayak kadang-kadang orang salah minta benar, minta benar. Ya. Nah itulah yang kadang-kadang ya, kita harus ambil keputusannya diawali dengan menggali informasi yang sedetail mungkin, dari informasi yang mungkin, terus sumber informasinya terpercaya. Katakanlah sumber informasinya bisa dari guru, bisa dari teman siswanya, bisa dari orang tuanya. Kita harus detail. Syukur-syukur Allah ada bukti di sini. Sekarang dia melakukan pelecehan, ada bukti di sini. Ada pengakuan, dan pengakuan pun tidak bisa cukup dengan lisan. Misalkan dia mengakui betul dilecehkan, ya, mungkin bisa saja kita rekam, disusul dengan pernyataan bahwa benar saya melakukan pelecehan seperti ini. Termasuk yang melakukan pelanggaran, dia harus mengakui tertulis, karena kalau tidak mengakui tertulis, suatu saat mau diselesaikan di katakanlah di ranah hukum bisa ngelak. Jadi satu yang paling penting itu pengakuan itu dengan lisan. Yang perlu digarisbawahi, pengakuan harus ada tertulis. Sebab orang yang mengaku itu di saat sini mungkin mengaku, pada saat dia akan menghadapi permasalahan yang lebih sulit, dia bisa saja ngelak. Dia yang memang enak sekarang, tidak ada bisa direkam. Tapi yang paling penting tertulis selalu. Kalau saya melakukan itu, kalau misalnya membuat orang mengaku, katakanlah dia mencuri atau melakukan sesuatu yang kesalahan, pasti kalau saya tulis pengakuan tertulis, baru bisa pegang. Langkah-langkah berarti langkah-langkah prinsip Bapak adalah yang pertama mengadministrasikan ya Pak ya, detik tertulis bahwa mereka mengumpulkan informasi, mengumpulkan fakta, bukti, dan baru kita mencari solusi. Nah, mencari solusi yang selama ini sudah Bapak terapkan apa Pak? Solusi yang ditemukan? Kita ajak bicara yang punya masalah, yang punya informasi, yang punya fakta, yang punya bukti, yang punya kewenangan urusan harus rekam. Yang punya kewenangan, misalnya urusan katakanlah pelecehan, artinya yang melakukan, yang korban, yang saksi, yang punya bukti, yang menangani, membawa urusan ini, sampai orang yang bertanggung jawab dengan orang ini dilibatkan. Jadi pelibatan unsur-unsur itu unsur internal maupun eksternal. Eksternal itu yang paling utama orang tua dulu. Baru kita mengarah ke keputusan. Nah itu dasarnya musyawarah. Dan kita jangan cepat mengambil vonis hukuman. Jangan cepat mengambil vonis hukuman. Tapi solusi yang terbaik. Nah, dari semua yang telah Bapak lakukan tersebut Pak, menurut Bapak apakah sudah efektif cara yang telah Bapak lakukan? Efektif. Nah, jadi saya sudah mengalami beberapa keputusan termasuk yang sangat berat, ya, berbulan-bulan itu, dan yang dihadapi bukan korban dan pelaku, menghadapi pihak eksternal, menghadapi pihak eksternal ini sangat banyak, baik orang tuanya, nah, lebih gawat lagi, baik orang tua terima, saudaranya belum tentu. Saudara terima, orang tua terima. Ada saja yang menggali masalah ini, motifnya untuk apa. Lantas ada juga yang kalau sudah ke ranah hukum. Jadi kita harus efektifnya begini, kita harus efektif cari apa yang melibatkan itu dalam menyelesaikan. Efektif dalam waktu, juga efektif dalam Iya, langkah. tim juga ya, artinya efektif waktu, efektif langkah. Dengan salah langkah dan saya tidak pernah memberikan keputusan tiba-tiba. Kalau sudah menyangkut pelanggaran etika seperti ini, norma tidak bisa kita tiba-tiba. Umpama kepergok kejadian masalah anak pelanggaran etika, ini sudah berat, poinnya sekian, dan diambil tempat keputusan. Itu
Selanjutnya Pak, untuk kasus-kasus yang sudah pernah dialami, tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan Pak? Tantangan kita, keputusan itu tidak semua orang bisa menerima. Tantangan. Karena walaupun keputusan itu benar, bijak, belum tentu semua orang bisa terima. Ada orang yang merasa dikorbankan, padahal itu sudah tahapan, sudah melibatkan, yang sudah dilibatkan ya belum tentu puas dengan keputusan. Jadi soal itu sudah pasti terjadi. Keputusan kita belum tentu diterima oleh semua orang. Walaupun dari tahapannya sudah proses, sudah melibatkan tim di sekolah, bahkan lingkungan kita juga belum tentu menerima dengan pas dan puas. Apalagi yang korban ada orang luar. Berarti Pak, ketika mengambil keputusan itu yang menjadi dasar Bapak mengambil keputusan itu apakah hasil, apakah efek jangka panjang yang ada itu, atau apa? Fakta. 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 Keputusan itu berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Lantas ini dampak ke depan. Itu yang mana? Sekarang dan ke depan. Sekarang fakta ini. Fakta ini pelanggaran hukum, pelanggaran norma, etika. Yang dilanggar misalnya kata ini harus aturannya seperti ini. Tapi ke depan yang kita pikirkan jangka panjang terkait institusi kita, terkait institusi, juga terkait orang yang di belakang dan istri kita. Karena buat apa kita mempertahankan satu orang kalau 1000 akan kecewa. Nah, dalam pembuatan keputusan ada jadwal-jadwal atau tempat-tempat tertentu nggak Pak? Yang jelas keputusan itu harus ada jadwal. Kalau tempat ya tidak harus tertentu, tapi paling tidak waktunya harus kita atur. Karena saya sampaikan dari awal tidak bisa keputusan diambil di tempat kejadian. Tidak bisa langsung. Harus kita jadwalkan, harus tahapan. Kalau menyelesaikan masalah yang sangat rumit terkait dengan pelanggaran etika, kadang-kadang berlarut-larut. Orang kadang-kadang memandang wah ini tidak tegas, wah ini lamban. Tapi kan kita pertimbangkan. Karena harus memikirkan yang lain. Ya efek dampak. Dan yang paling, apalagi pelanggaran etika, yang paling penting juga kita harus memikirkan psikologis. Yang benar, psikologis keluarga. Mana ada orang tua anaknya dikasih sanksi berat, harus keluar dari sekolah, walaupun sudah benar dia masih mau membela. Nah, selama ini Pak, kalau untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, ada nggak Pak yang membantu? Nah, ini semua orang yang di lingkungan kita pasti punya peran. Kita sudah terstruktur. Lalu mau ambil keputusan, ya jangankan guru, itu masuk guru yang terdekat dengan tadi di wali kelasnya, bahkan orang yang dekat yang tinggalnya, itu bisa kita lihat. Wali, ketua program, orang yang mengurusi masalah kesiswaan, bimbingan karir dan pemilu, bahkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah bisa kita menolong kita untuk contoh, misalkan Aldi sebagai teknis, bukan berarti kalau saya menghadapi permasalahan menyelesaikan suatu persoalan anak terkait etika, bukan tidak mungkin yang bersangkutan punya informasi aktual, bukan tidak mungkin Aldi ini bisa memberikan support dan masukan ketika sangat berarti. Pada saat itu sangat berarti. Satpam, misalnya satpam, katakanlah yang bagian caraka, bagian bersih-bersih sekolah kita, itu kalau dia berikan masukan kadang-kadang berarti pada saat kita butuh informasi, butuh support untuk mengambil keputusan. Jadi semua orang di lingkungan kita jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apa informasi, apa bantuan apa yang dia sampaikan ke kita untuk mengambil keputusan.
Jadi jangan lihat dia ini tukang ini bikin air minum, tukang bersih-bersih di sekolah. Tapi lihat apa muatan isi omongan kita. Nah, itu yang paling penting. Informasi tadi. Ini sudah saya alami, jadi saya sudah mengalami orang-orang barang-barang ya ternyata menentang. Jadi bukan wakil, bukan guru, bukan guru ASN, tapi jangan pernah apa yang dia berikan pada saat kita berdiri. Dari apa cerita Bapak tadi, kemudian cara pengambilan keputusan juga, pembelajaran apa yang bisa diambil Pak? Nah ya, ada pembelajaran yang harus kita ambil dari pengambilan keputusan, apalagi menyangkut pengambilan keputusan terhadap orang-orang yang bermasalah, orang yang teraniaya. Satu, memang kita harus punya bagaimana kita bisa merasakan seperti yang dia rasakan sulit. Pada posisi Ya. dia. Itulah yang menentukan kebijakan seorang Indonesia. Iya. Umpama si kejadian seperti ini, saya merasakan umpama saya seperti ini, sehingga saya tidak emosi ya. Bisa meredam emosi kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang menyelesaikan memproses suatu masalah yang seperti ini, dialah orang emosi. Tapi kita enggak. Kalau kita ikut emosi, mengurangi makna penyelesaian. Nah, itu yang sudah saya rasakan sering. Mengurusi pelanggaran etika itu bukan hanya siswa kan, guru, pegawai, guru yang bentrok dengan di dalam keluarganya harus diurus oleh kepala sekolah, ya kan? Jadi pada saat itu kalau kita emosi, apalagi mengurusi siswa, dialah wakil siswa atau wali kelasnya atau orang tuanya marah-marahnya. Kita dengar, kita yang harus kalau kita emosi juga menghadapi masalah, siapa lagi yang terdiri merasa? Karena awan ini dia butuh enak mengambil keputusan. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif dulu ya. Kondusif suasana yang harus benar kata ibu tadi. Ada waktu tertentu iya. Tidak bisa kita salah. Mungkin kita hadapi orang emosi, benar? Dulu lah. Nanti kalau orang masuk ke ruang sini bawa masalah, cerita yang lewat ini dulu. Baru enak dengar ya. Jadi ya itu tadi kita tidak boleh ikut emosi. Aku sabar. Dan dampak keputusan itu kadang-kadang menampar emosi kita, menampar psikologis kita. Jangan dikira tidak. Kadang-kadang sudah tidak mau keputusan, ada kecemasan mengambil keputusan. Tapi kita tidak boleh cemas. Sudah memutuskan tiba-tiba mungkin teror, ancaman yang mencemaskan. Pasti Bu. Pasti ada itu ya. Pasti. Pasti ada. Kalau yang sifatnya menyangkut katakanlah harga diri seorang ya. Kadang-kadang kita yang mengambil keputusan tahunya pulang mereka. Makanya saya kalau mengambil keputusan ini yang perlu juga selalu keputusan itu didukung informasi fakta dan musyawarah. Kalau sudah ada itu lengkap melibatkan elemen di sekolah, biarlah tanggung jawab. Tapi kalau informasi tadi tidak lengkap, tidak sanggup. Kalau tahapan tidak dijalankan, pasti ada rasa ketakutan seorang mengambil keputusan. Umpama ada anak bermasalah, dapat informasi ini tanpa putus. Pokoknya hari ini tinggalkan sekolah atau keluar atau seperti apa. Atau polisikan ini hukum, ada sekolah karena berada di lingkungan dalam sekolah, silakan urusan mereka. Begitu sudah seperti itu, ada kecemasan, ada ketakutan, karena pengambilan keputusan tiba-tiba
sehingga CGT harus Iya, Pak. Terima kasih Pak Guru sudah berbagi dengan kami gitu ya. Semoga secara langsung itu kan sudah dapat informasi seperti ini, dapatkan itu pelajaran versi saya. Setiap orang kan beda-beda strategi. masuk sekali Pak. Ini informasinya memang mengena di hati. Iya. Baik, makasih Pak Gur. Hari ini sudah dikasih kesempatan untuk diskusi. Itu saja ya. Yuk, semoga sukses lancar di Terima kasih, Pak. guru hebat. Terima kasih, Pak. Terima kasih.